Gitu. Tapi kita harus kita terima. Maka jangan lagi ada yang bilang, "Woi, seandainya, jikalau, andai kata, misalnya, umpama." Tolong diperhatiin. Sekali lagi, Cambiro ini. Ini setengah rolas loh, aku harap dibujuki. Jangan lagi ada yang bilang, enggak, memang ini sengaja saya sambung. Loh, ini abis ini nanti jamaahnya ganti. Loh, enggak kayak yang kemarin. Oh, ganti jamaah. Ora tambah kok. Waduh, seakan yo. Seakan akunya. Aku loh habis ini ada terus mari ngono sih ono sesi ketiga. Aku ndak ngerti kok ono sesi ketiga. Perasaan kok gak sesi ketujuh mesti sama. Kemarin nih loh aku wis seharian Sabtu mulai siang sampai sore. Sekarang 3. Yo ndak, ini kan sik. Lantas saya menerima ketetapan Allah untuk saya. Tapi kan ya harus diurus loh ketetapan itu. Wong sampeyan lho gaji telat 3 wulan wis ngamuk-ngamuk kok. Lho iya kok. Oh kok sampai 2 wulan wong telat 1 wulane ngamuk kok. 2 dina ping dina. Satu minggu. Parah. Ya wes lumayan tak jadikan bahan masukan apa? Infak 12.20 jam 12 mengemis. Sorry menggalang dana. Padha mengeok. Jam 12.00 menggalang dana. Nah, terus jam 12.30 makan siang. Ini ya ditulis. Wong aku mau lo gak dikai makan pagi. Ini terus ana acara makan siang lho, makan pagi nek kapan? Ayo takonono panitia niku. Aku tangi turu lho rane ngopo-opo. Merem neh aku. Merem neh, melek-melek langsung diobrak. Ya Allah, jamaah wis ngumpul. Aku urung sarapan. Sampai saiki urung. Tapi ini bagian dari ketetapan Allah yang harus kita. Aku juga bersyukur, alhamdulillah. Tak syukuri memang ketetapan Allah harusnya seperti ini. Roti-roti sak prengkel to piye. Lu tekan kene ku yo lungguh langsung diselempitno nang gurine sampeyan. Sampeyan pikir ta? Sampai Pak Muhaimin jadi selempitno nang kene. Aku iso umur-umur ngaji didelek nang gurine spanduk. Aku itu wis berusaha, ya sarungku ireng, rambutku ireng. Saman pernah lihat saya ceramah pakai kopiah hitam? Lah iki anggap apa iki? Yang baru kali ini, mulai aku ceramah baru kali ini aku pakai peci warna hitam. Ya nggak ada apa-apa, ya pengen aja. Ini ketetapan Allah. Ya harus aku terima. Ya mungkin ini isyarat bahwa nanti kamu pagi nggak pernah sarapan. Taman tak kasih tahu ya. Gini loh, woi, ojo banter-banter. Nanti aku yang nggak boleh datang lagi ke sini loh. Kan yang kehilangan kamu semua. Dah, gini loh. Tekan 5 aku cerita. Oh, ketetapan Allah.
Hah? Kok sarapan? Wes. Oke. Jadi kalau ada yang meninggal, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan ada yang bilang lau seandainya. Kata Nabi umpama seandainya itu dari setan. La taqul lau fa inna lau minasyaitan. Jangan pernah Anda mengatakan andaikan, umpama, misalnya, seandainya, umpamane, saumpama. Lewang kidulan saumpama. Lewang nggonku ya umpamane. Misalkan, andainya, seandainya, utawi, adomen. Gini loh. Karena itu dari setan. Hoi. Ini ada cerita lagi. Sengaja memang tak kasih banyak cerita biar mudah difahami. Allahumma sholli ala Muhammad. Di daerah saya ada orang tuh pagi-pagi. Aja dibilang aku ngerasani loh. Ini ibro, ini apa ya? Tamsil lah. Contoh. Hoi. Pagi-pagi itu muntah darah. Ya mesti muntah darah enggak dia muntah darah. Terus karena kondisinya semakin parah, sama keluarganya tuh dibawa dia ke RSUD. Nah restoran itu. Muntah darah di kono restoran. Dia dibawa ke RSUD, rumah sakit umum daerah. Aku takut zaman udah lupa tentang Indonesia. Tolong jangan terlalu berisik, jangan terlalu ramai. Ojo rame-rame. Dia dibawa ke RSUD, rumah sakit umum. Kemudian setelah diperiksa sama dokter, ya mesti yang merasa dokter masuk satpam. Dia diperiksa sama dokter, ini dokter langsung ngomong, wah ini pasien harus masuk ruang ICU, segera masuk ke ruang ICU. Perawatnya, biasanya dokter kan didampingi perawat yang cantik-cantik, orang yang ini gitu. Kok menghina? Yang menghina itu lo siapa? Aku kan cuma cerita, biasanya dokter kan didampingi sama perawat yang ayu-ayu gitu loh. Mana kalimat menghinanya? Gak kayak ngene-ngene iki. Apa jenengmu ngene iki? Lo sensitif banget sih. Para ngene iki sekalian yang saya hormati. Jujur jenengmu ya dudu ngene iki kok tersinggung. La haula wala quwata illa billah. Cek angel sih ngomongi sampean yo cek angel. Terus aku ini harus gimana ngadepin kamu? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perawatnya langsung calling ke yang bagian ICU. Ada pasien yang harus masuk ruang ICU segera. Ini instruksi dari Pak Dokter. Ternyata ruang ICU-nya udah penuh. Gak ono ruang ICU. Ayo pasiennya lapor. Dokter, pasir. Kuping to kerupuk pati dicantelke. Ngomong pasien kok pasir gitu. Dokter, ini ruang ICU-nya udah penuh. Ini gimana dokter? Akhirnya dokternya ngomong, carikan rumah sakit lain, segera dibawa. Ini darurat. Telepon ke rumah sakit yang satunya, yang Aisyah itu, ditelepon rumah sakit Aisyah. Lu gak tahu rumu isa-isa. Penggaweanmu isa-isa. Dia nelpon ke rumah sakit Aisyah, ternyata penuh juga ruang ICU-nya. Akhirnya udah pokoknya cepet dicarikan, cari rumah sakit yang ada ruang ICU-nya. Ini telepon sana, telepon rumah sakit sana, telepon sak kabupaten itu rumah sakit ICU-nya penuh semua. Subhanallah, sampai nelpon yang di kabupaten sebelah Kabupaten Tuban, rumah sakitnya ya penuh, Lamongan penuh semua. Ada itu di wilayah Gresik. Dok, ini ada rumah sakit yang ada ICU-nya masih ada itu di Gresik. Ya segera bawa ke sana. Masuk langsung, memang posisi daruratan. Sampai Gresik ada ruang ICU, dia masuk. Alhamdulillah, setelah sekitar setengah jam meninggal dunia. Lah aku tadi kan wis ngomong alhamdulillah toh. Kadang mbok guyu ndi sing lucu.
setelah setengah jam ini pasien ini meninggal dunia. Loh, iya meninggal dunia aku ya mati. Sedo itu loh. Terus kemudian halo, dibawa pulang sama keluarganya. Begitu banyak orang pada takziah itu, terus lihat kejadian dan peristiwa kematiannya kayak gitu, itu akhirnya terus akeh sing ngomong umpama kok cepet isek apa umpama kok masuk ruang ICU-nya lebih awal menawa ya isek selamat. Lah piye wong 3 kabupaten ICU nentel. Iki umpamane kok iso mlebu ning ruang ICU luwih cepet ora telat nang ICU ya menawa sek ketulungan. Mohon maaf, kata-kata seperti itu kan sering terjadi di masyarakat kita, betul? Dan kata-kata seperti itu bener apa salah? Alhamdulillah, mulai cerdas gitu ini. Tak baleni, kata-kata seperti itu atau perasaan seperti itu bener apa salah? Salah banget. Wong yang namanya kematian itu nggak bisa ditunda, nggak bisa diajukan, betul? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian udah datang, ajal udah tiba, nggak bisa ditunda sedetik pun, nggak bisa dimajukan sedetik pun, nggak kena. Lah kok umpamane? Umpama. Jadi di Lauhul Mahfuz sudah ditulis sama Allah, suratan takdirnya sudah ada. Sadurunge dekne mati wis ditulis karo Gusti Allah. Kisuk matine kangelan golek ICU ya ono cathetane ono. Lah kaya sampean sakniki ngene iki, kuwi ya wis ono catetane. Kisuk ben kerjane ning gone sudah ada catatannya di sana, itu sudah ada. Halo, kita tinggal menerima ketetapan. Jadi semuanya sudah ditulis Allah. Suratan takdirnya di Lauhul Mahfuz sudah ditulis bahwa di Indonesia itu nanti ada seorang pemuda, dia berasal dari Solo, sekolahnya di SMA, kemudian lulus terus kuliah di UGM. Dia wajahnya biasa-biasa aja, bawaannya ya biasa-biasa aja. Setelah kuliah, kemudian dia cari kerja itu susah, dia ikut kerja pakleknya, ikut kerja di pakleknya di perkayuan itu, kemudian bisa mandiri, usaha sendiri, terus daftar jadi wali kota Solo, jadi mari ngono terus daftar jadi gubernur DKI, jadi mari ngono daftar jadi presiden. Dadi wis ana catetane, disurung-surung ya dadi, ditarik-tarik ya tetep dadi. Kuwi ora jasane tim sukses. Ora ana tim sukses ya tetep dadi kok. Wis takdir kok. Sana sijine bagus, ganteng, pinter, anake pengusaha, anake wong sugih, anake wong pinter. Wah, dianya juga pinter, menguasai 7 bahasa sampai iso dadi jenderal. Duwite akeh, ganteng, nyalon jadi presiden. Ra dadi wis ana catetane. Anwar Zahid tanggal sekian ngaji di Hongkong sampai 3 sesi wis ana catetane. Nah, kalau mesti blok. Wis ono catetane kuwi wis ono. Terus apa ngaji ora digawe sarapan lha ngono. Wis ono catetane wis lengkap ngono. Tekan lungguh kene njaluk ngombe bro kaya urung dikeki ngombe wis dicelokon munggah. Ora mesin sampai saiki urung ngombe aku. Ngombe ya delokno sebelah kiwa pisan. Sungguh bos kadung gak tepak. Lah ngene iki ya wis ana catetane. Subhanallah. Jadi sekali lagi kita harus ini menata hati menuju iman yang kuat ini harus perlahan-perlahan, step by step. Jadi sidik-sidik ngoten lho tahapane nggih. Nggih? Nah, jadi kita harus menerima seperti itu. Maaf biar belajar. ada seorang istri cekcok sama suami. Entah karena masalah apa gitu loh.
cowek-cok, kadang-kadang cekcok lah. Kemudian si istri ini sok curhat sama temennya, ngomong, ya Allah mbak, aku lho duwe bojo iki lho ora tau tenang, wis bendina ya geger ae. Kok aku ndek karep ngene iki dene gak tau setuju, tapi lek dene sing duwe karep aku kudu manut. Lah aku yang ngono yang mene dadi wedok iki ya wis ngalah terus, wis mbuh pokoke. Aku kok padha biyen padahal aku umpama kok kawin karo pacarku sing kae paling saiki ya bahagia. Lah aku tibane saiki di bojo sing iki lho gak enak pol, gak enak banget, Mbak. Wis gak enak dadi bojone iki. Lah ngerti yang ngono aku biyen karo pacarku sing kae saiki lak yo bahagia. Ngapunten, ada ndak yang pernah membayangkan seperti itu di sini? Setan. Loh, emang iya kok. Apalagi ada yang sampai membayangkan, andaikan aku jadi istrinya Pak Anwar Zaid. Wah, loh, halo, ini ndak boleh loh itu. Masya Allah. Jadi apa ya kok bilang andaikan umpama wong itu semuanya sudah ada catatannya, wis ana tulisane, kita tinggal nerima loh. Hei, oi, ada artis mana Pak nondi yo tak sakit. Wong aku takon ada artis dari mana Pak? Dia jadi anggota DPR. Woi, hebat loh karirnya hebat. Rungokno to yu. Dia artis, bintang film, hebat lah, terkenal. Kemudian jadi anggota dewan. Dia nikah, udah sekitar 10 tahun berumah tangga. Dia nggak ngerasa bahagia, menurut dia nggak mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahannya. Bahkan selama berumah tangga 10 tahun itu loh, koyo kober-kobernya. Dia itu sering kebayang-bayang mantan pacarnya waktu SMA dulu. Loh, karena dia kan ngerasa rumah tangganya nggak bahagia. Halo? Dia ngerasa rumah tangganya nggak bahagia, keluarganya nggak bahagia. 10 tahun dia jalani rumah tangga itu, tapi dia sering kebayang, sering kebayang mantan pacarnya waktu SMA dulu. Tadi andaikan aku jadi istrinya dia, andaikan 10 tahun loh kayak gitu. Subhanallah, akhirnya keutuhan rumah tangganya nggak dapat dipertahankan, cerai dia. 10 tahun cerai. Kuasane Allah, ini mantan pacarnya yang SMA tadi itu jadi duduk. Dia cerai mantan pacarnya yang SMA yang selalu dibayang-bayangkan itu jadi duduk. Akhirnya kawin, nikah, 2 bulan pegatan. Bayang no, yang andaikan umpama 10 tahun loh leh umpama bareng kelakon 2 bulan nek pegat. Nuruti omong. Kita ini harus bisa menerima ketetapan Allah. Hoi. Ada seorang gadis mau dinikah sama presiden. Ya mau dinikah sama orang laki-laki, masa dinikah sama gadis juga? Sama presiden. Dianya nggak seneng, si gadisnya itu nggak seneng. Laki-lakinya seneng sekali, tapi si gadisnya nggak mau. Wani minggate, emang nggak cinta. Daripada aku dinikah sama dia, kabur, minggat. Ini si laki-lakinya, wah nekat banget. Kawinnya malah sama gadis yang di depan rumahnya dia, manas-manasin gitu loh. Kan kadang-kadang ada yang kayak gitu. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Si gadis nikah